Siapa yang tak mengenal sosok Al-Mansur, khalifah kedua Bani Abbasiyah yang diakui keberanian dan kecerdasan politiknya. Negarawan ini telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah. Menata pemerintahan, menciptakan kestabilitas keamanan di dalam negeri, dan menciptakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak prestasi Abu Ja'far Al-Mansur. Al-Mansur biasa dipanggil Al-Mansur. Ia lahir pada tahun 712 Masehi di Al-Humaimah. Al-Humaimah adalah kampung halaman dari keluarga Bani Abbasiyah. Setelah bermigrasi dari Hijaz pada tahun 687 sampai 688 Hijriah, khalifah yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur merupakan anak dari Muhammad, cicit dari Abbas, dan ibunya Salamah Al-Barbariyah, wanita dari suku Barbar. Ana afhamu ila ma tarbiya Ibrahim. Fa ana ibnu amah wa abnahu al-imam la yasluhuna lil-imamah. Al-Mansur ditunjuk oleh kakaknya Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pada tahun 754 Masehi atau 136 Hijriah. Hal pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata secara rapi dan cermat, hingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama yang erat. Pada awal pemerintahannya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini benar-benar meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Khalifah Al-Mansur juga mengadakan penyebaran dakwah Islam ke daerah Bizantium, yaitu Afrika Utara, dan mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Saat itu, kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mewaspadai 3 kelompok yang dapat menjadi batu sandungan bagi dirinya. Kelompok pertama dipimpin oleh Abdullah bin Ali, yaitu paman Abu Ja'far sendiri. Dia menjabat sebagai panglima perang Bani Abbasiyah. Kegagahan dan keberaniannya dikenal luas. Pengikut Abdullah bin Ali sangatlah banyak, serta sangatlah berarti sebagai khalifah. Kelompok kedua dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang berjasa dalam pendirian Bani Abbasiyah karena keberanian dan jasa-jasanya. Ia sangat disegani serta dihormati di kalangan Bani Abbasiyah. Masyarakat banyak yang menjadi pengikutnya. Abu Ja'far Al-Mansur khawatir pengaruh Abu Muslim terlalu besar terhadap pemerintahan Bani Abbasiyah. Kelompok ketiga, kalangan Syiah yang dipimpin oleh pendukung berat keturunan Ali bin Abi Thalib. Masyarakat banyak yang bersimpati karena dalam melakukan gerakan mereka membawa nama-nama Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil mengantisipasi kelompok-kelompok yang dapat menjadi sandungan pemerintahannya, Al-Mansur dapat kembali mengembalikan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Ia adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga ia selalu memberikan dorongan dan kesempatan yang luas bagi cendekiawan untuk mengembangkan riset ilmu pengetahuan, menerjemahkan buku-buku Romawi ke dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa internasional pada saat itu, dan dilakukan secara khusus dan profesional. Ilmu falak atau astronomi dan filsafat pun mulai digali dan dikembangkan. Ada kisah menarik dari Abu Ja'far Al-Mansur dan Abu Hanifah. Ketika selesai membangun Baghdad, Abu Ja'far mengundang para ulama terkemuka. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Saat itulah Abu Hanifah ditawari sebagai hakim fikih atau qadim muda.
Namun, Abu Hanifah menolak keras ketika diancam agar bersedia memegang jabatan itu. Abu Hanifah mencatat kalimat yang dicatat sejarah. Seandainya Anda mengancam untuk membenangku ke dalam sungai Eufrat atau memegang jabatan itu, sungguh aku memilih untuk dibenamkan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur amatlah murka, apalagi ketika ia mendapat laporan bahwa sang imam menaruh simpati kepada gerakan Muhammad bin Abdullah di tanah Hijaz. Abu Hanifah ditangkap dan dipenjara hingga meninggal. Itulah kisah yang amat bersejarah dalam kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur. Dalam pemerintahannya, Abu Ja'far al-Mansur merupakan khalifah yang menonjol pada masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan-kebijakannya sangatlah berarti bagi dinasti Abbasiyah. Di antaranya, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota Bani Abbasiyah, melakukan instruksi untuk melakukan pelebaran jalan, mendemonstrasikan pasukannya dengan seragam dan persenjataan, membayar istana, dan membangun kapal dan irigasi di lembah Ira, lembah Nil, lembah antara Amudarya di Asia Tengah, sehingga menjadi daerah yang subur dan makmur. Setelah menjalankan pemerintahannya selama 22 tahun lebih, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di suatu tempat yang bernama Bikru Maunah dalam usia 57 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Mekah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.